Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam pertemuan kali ini, ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kita membahas satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tahrimul zulm wal amru biraddil madzalim. Bab haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan kezaliman. Kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab, az-zulm, perbuatan zalim, itu tidak mesti ada yang dirugikan. Tidak mesti ada yang dirugikan. Tidak mesti ada yang disakiti. Contoh misal orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirugikan dan siapa yang disakiti? Enggak ada sama sekali. Mungkin orang mengatakan merugikan diri sendiri, jelas itu nanti di hari kiamat. Tapi di dunia enggak ada yang dirugikan, enggak ada yang disakiti. Tetapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syirik adalah innasyirka ladzulmun azim. Bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Karena kalau kita kembali kepada kaidah bahasa Arab, bahwa yang disebut dengan zulm atau zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zulm. Ibadah yang semestinya adalah sebagai imbalan, sebagai kewajiban yang wajib kita tujukan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang melindungi kita, yang memberikan segala-galanya, yang semestinya kita sebagai hamba yang baik membalas itu semua dengan ibadah. Namun ternyata tidak. Justru ketika ibadah itu, ketika kita beribadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakanlah bahwa innasyirka ladzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar karena kita menyelewengkan hak, menyelewengkan kewajiban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dirugikan dalam bab ini. Tetapi yang namanya zulm adalah memanfaatkan sesuatu, menyelewengkan sesuatu yang bukan pada jalurnya. Mata kita sehat, telinga kita sehat, kita tidak pernah memakai untuk membaca Al-Quran, untuk melihat membaca kebenaran, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan kebenaran. Zulm, zalim. Siapa yang dirugikan? Kalau kita berbicara duniawi, enggak ada yang dirugikan. Tetapi mata ini kan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mata yang sehat. Telinga ini kan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut di balik karunia, di balik kenikmatan ini semua? Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita adalah manfaatkan dengan benar sebagaimana aku telah menciptakan kamu juga dengan benar. Ketika kita tidak manfaatkan, ketika kita palingkan, kita abaikan, maka dikategorikan kita termasuk orang yang zalim. Karena kita mengabaikan dan memalingkan hak itu kepada selain yang benar. Maka di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, di dalam kitab-kitab para ulama, dibuatlah bab-bab pengharaman zalim. Di dalam Al-Quran ayat yang mengancam tentang akibat buruk orang-orang yang zalim pun banyak. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan. Menginginkan dari kita barakallahu fikum untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi zalim. Wad'u syai' fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang anak dari kecil dibesarkan orang tuanya, dari kecil diberi ayahnya berjuang, ibunya berjuang. Setelah besar tidak berterima kasih sama sekali kepada orang tuanya, bahkan merasa orang lain lebih berjasa dalam hidupnya. Kenapa kamu kurang ajar pada orang tuamu? Tidak pernah orang tua saya berbuat baik pada saya. Tidak pernah orang tua saya tanggung jawab. Saya malah lebih dirawat oleh tetangga. Umur berapa kamu dirawat sama tetangga? Umur 15 tahun. Umur berapa kamu dirawat oleh pamanmu? Umur 20 tahun. Disekolahkan, dikuliahkan, di ini, di itu dan lain sebagainya. Umur 20 tahun kamu dirawat oleh pamanmu, dibesarkan, kamu besar sendiri. Umur dari semenjak kamu lahir, hari lahir pertama kamu lahir, dalam kandungan pun sampai kamu berumur 15 atau 20 tahun, siapa yang rawat kamu? Siapa yang besarkan kamu? Jadi itu zalim. Orang tuanya yang berjasa selama ini, yang membesarkan dia selama ini, yang berusaha banting tulang demi untuk dia besar, begitu besarnya dia melupakan kebaikan orang tuanya. Dia bahkan berterima kasih kepada pamannya, kepada orang lain dengan alasan dia yang membesarkan saya, dia yang memelihara saya, atau bahkan dengan alasan saya dari umur 20 tahun sudah bisa mandiri, saya enggak butuh orang tua saya. Umur 20 tahun kamu udah bisa mandiri. Umur dari 0 tahun, semenjak kamu di kandungan sampai umur segitu, siapa yang besarkan kamu? Siapa yang melihara kamu? Siapa yang banting tulang demi untuk kamu sehat dan kamu besar? Maka itulah yang dinamakan az-zulm, zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu rasa terima kasih bukan pada tempatnya. Itu bab yang pertama atau kandungan yang pertama di dalam bab ini, bab tahrimudz zulm, haramnya berbuat zalim. Dan ngeri kalau kita berfikir barakallahu fikum, karena kezaliman ini bukan hal sepele. Zalim itu bisa jadi kita menzalimi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat syirik, kita tidak menyembah Allah. Allah yang memberi rezeki kepada kita, tapi kita pertunjukkan, kita persembahkan rezeki itu untuk makhluk halus, untuk para jin. Yang kedua, kita berbuat zalim pada orang, dan ini mereka ada tuntutannya kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat akan dituntut. Yang ketiga, kita berbuat zalim pada diri sendiri. Tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah salat, berbuat maksiat, tiap hari minum khamr, alkohol, diminum narkoba, heroin, sabu-sabu. Semua zalim dan bakal menuntut kelak di hari kiamat.
Na'udzubillah. Kemudian di dalam muqaddimah beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Ghafir ayat 18. Dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim penolong ataupun pembela yang bisa mereka taati, yang bisa mereka ikuti. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum di hari kiamat. Namun pada hakikatnya di dunia pun juga ya banyak kena imbasnya. Banyak anak-anak muda umur-umur SMP tidak terurus oleh orang tuanya kadang. Dari umur SMP dia sudah mengenal yang dinamakan pergaulan bebas. Heroinnya ya dia telan, narkoba, sabu-sabu, khamr. Bahkan kehidupannya di lampu merah. Kehidupannya jadi gelandangan, telinganya dilobangin sampai bisa masuk biji salak kadang masuk itu. Ketika dia menginjak usia pernikahan, mulailah dia sadar. Semua badannya ditato, bahkan mukanya pun ditato. Bagi dia itu kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Maklum dia belum memikirkan masa depannya. Yang ada di benak dia adalah gaya. Yang ada di benak dia adalah pokoknya hidup di lampu merah bagi dia itu adalah gaya. Hidup bebas itu adalah gaya. Namun pada saat satu ketika umur semakin kesana, umur semakin ke depan, dia mulai berpikir, sampai kapan saya hidup seperti ini? Sampai kapan saya hidup layak? Sampai kapan saya kembali ke masyarakat? Umur sudah 25 tahun, artinya berarti saya sudah harus hidup tenang, mencari pasangan hidup, mencari seorang wanita yang bisa menenangkan hidup saya, yang bisa mendampingi saya dalam suka dan duka. Maka dia pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dan itu terjadi. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali dosa-dosanya, dia menyatakan kembali ke jalan yang benar, dia menyatakan menyesali, ya Allah, saya ingin memperbaiki sisa hidupku, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengampuni dosa siapapun yang taubat selama belum terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang benar, Allah mesti mengampuni dosamu. Tetapi pertanyaan satu, apakah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan fisikmu yang sudah rusak, akan mengembalikan kesehatan mustaminamu yang sudah kamu rusak, akan kembali? Enggak ada jaminan. Wala'iyadzu billah. Enggak ada jaminan. Yang ada jaminan itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Itu yang ada jaminan dari Allah. Saya akan mengampuni dosa siapapun yang taubat, beriman, beramal saleh dan berjalan di atas hidayah. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kamu taubat dari zina, maka AIDSmu akan sembuh, penyakit sipilismu akan sembuh. Kalau kamu taubat dari perbuatan narkoba, heroin, sabu-sabu, darahmu akan bersih kembali, akan hilang itu bekas. Enggak ada. Ada orang sudah taubat, kembali ke masjid, rajin masuk masjid, tapi otaknya sudah error, ngelantur sendiri kadang. Umur 30 tahun barusan, umur 40 tahun barusan, rajin di masjid, tapi apa? Otaknya udah error. Diajak bicara apa, nyambung kemana? Orang mengatakan apa?
Kenapa ini orang? Pernah jatuh? Enggak pernah. Pernah ini? Enggak pernah. Kenapa? Dulu merantau di luar negeri. Hobinya narkoba, hobinya heroin. Disuntik ya, diisap ya, ditelan. Sehingga apa yang namanya barang-barang yang haram itu sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Sekarang giliran dia sudah punya anak, sudah punya istri, sudah keluarga, dia taubat kembali ke jalan yang benar. Tapi ingat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kalau Anda taubat akan mengampuni dosa-dosa, akan diampuni dosa-dosa Anda, tetapi Allah tidak menjamin bakal mengembalikan kerusakan yang sudah kamu rusak itu. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka sadar kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghadap, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyusahkan, membuat hidup kita lebih susah dengan dosa-dosa kita, enggak ada jaminan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tetapi sekali lagi, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi telinganya sudah lubangnya besar sekali. Kelereng masuk di telinganya. Kembali dia ke masyarakat. Tapi telinga kiri kanan lubang. Kalau dulu menurut dia gaya, dipasang anting, mulutnya, hidungnya diantingin semuanya. Kembali ke masyarakat, tapi sudah minder. Kenapa? Telinganya mau ditambal dengan telinga kambing enggak mungkin. Pakai jilbab apalagi yang dia laki-laki. Mau apa yang dilakukan sekarang? Ya Allah, coba kalau nasihat-nasihat seperti ini, coba kalau dakwah kita ini barakallahu fikum bisa merambat ke anak-anak pang, apa itu mereka namakan, anak-anak pang, anak-anak gelandangan di pinggir jalan. Coba kalau terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah, yang seperti itu, diberi nasihat, di briefing, mereka biidnillahi tersentuh. Kalian taubat di umur 30 tahun, 25 tahun, memikirkan harus melangkah ke pernikahan, taubat, tapi kalian sudah minder dengan masyarakat. Kenapa minder? Mukamu bertato semuanya. Giliran mau dibersihin tatonya enggak kuat. Padahal dulu waktu ditato kuat. Kan aneh. Waktu ditato mukanya kuat, nahan jerit-jerit. Kenapa? Disanjung-sanjung, kamu bakal jadi gambar naga di pipinya. Begitu taubat mau apa kamu sekarang? Kamu istighfar, kamu taubat, kamu rajin ke masjid, tapi sudah ada tanda bahwa kamu adalah bekas gelandangan. Malu orang. Maka sekali lagi barakallahu fikum, perhatikan, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Banyak orang yang seperti itu. Itu masih mending. Artinya taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba Firaun, ketika dia mengikrarkan taubat, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Firaun menyatakan ketika tenggelam, dia mengatakan, saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada peluang lagi bagi dia. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Azza wa Jalla, sekarang kamu wahai Fir'aun baru mau taubat. Berapa banyak kerusakan kezaliman yang kamu perbuat selama ini. Ditutup pintu taubat. Karena taubatnya pun juga enggak serius. Taubatnya enggak serius. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Taubatnya enggak serius dia. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Dia enggak mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Jadi taubatnya pun enggak serius dia. Orang tanya, kenapa kok tidak diterima itu taubatnya Fir'aun ya? Padahal Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, selama taubat itu, selama nyawa belum di kerongkongan masih bisa diterima taubatnya. Kenapa Fir'aun enggak diterima? Fir'aun taubatnya enggak serius.
Dia tidak mengatakan amantu billah, kata para ulama. Dia enggak mengatakan saya beriman kepada Allah, enggak. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Saya percaya dan beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Kamu beriman kepada siapa ini wahai Fir'aun? Apa semua Bani Israel beriman kepada Allah? Ada Bani Israel yang menyembah anak sapi, disesatkan oleh Samiri. Ada Bani Israel yang bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar, dikutuk menjadi monyet dan babi. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Makanya tidak diterima taubatnya. Zalim. La ilaha illallah. Karena memang barakallahu fikum banyak dosa di dunia ini. Banyak dosa. Tapi untuk dosa kezaliman itu berat. Berat yang harus kita tanggung. Kita berbuat zalim terhadap haknya Allah, berbuat syirik. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu akan gugur. Kita berbuat zalim kepada manusia, enggak lepas dari doanya manusia, doa jeleknya manusia, doa buruknya manusia. La haula wala quwata illa billah. Ma lidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka ini renungan. Kita dapati itu ada orang yang sering kayak gitu. Dia padahal rajin ibadah, rajin sholat, masya Allah tinggal di masjid, tetapi sering error otaknya. Diajak bicara nggak nyambung. Ternyata kita selidiki, tanya ini orang kenapa, sakit jiwa atau apa ini? Katanya enggak. Kenapa? Dulu merantau, dulu masa kecilnya, dulu masa mudanya, subhanallah tinggal di kolong jembatan. Siang malam heroin, narkoba, sabu-sabu Ustaz. Giliran sekarang dia sudah sadar, dia sudah kembali ke jalan yang benar. Darahnya itu narkoba, heroin sudah bersarang di dalam tubuhnya, maka efek buruknya pun sudah susah untuk dihilangkan. Maka taubat sebelum terlambat. Taubat sebelum barakallahu fikum keterlanjur rusak kita ini. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma lidh-dhalimina min nasir. Al-Hajj ayat 71. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Enggak ada yang bakal menolong kita. Kalau kita ini terjepit, kalau kita ini susah, ada orang yang mau menolong kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau zalim, itu orang enak ngelihatnya. Orang yang mencuri, orang yang berbuat zina, orang zalim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara zikir paginya beliau, di dalam zikir pagi beliau, doa zikir pagi, zikir sore beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alimal ghaibi wasyahadati, sampai kalimat an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah dalam setiap zikir pagi beliau. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku, jangan sampai hari ini aku berbuat zalim pada diri saya sendiri. Jangan sampai hari ini terjerumus dalam dosa saya ini. Kenapa? Dosa itu menzalimi diri sendiri, merugikan diri sendiri. Jangan sampai ya Allah hari ini saya berbuat dosa, karena itu saya berbuat zalim pada diri sendiri. Au ajurrahu ila muslim, atau menjerumuskan orang muslim, menjerumuskan orang atau berbuat zalim pada orang. Jangan sampai saya menzalimi diri sendiri dengan perbuatan maksiat ya Allah, apalagi berbuat zalim pada saudara saya seorang muslim. Entah itu menghibainya, entah itu barakallahu fikum mengadu domba dia, entah itu merusak harga dirinya. Berlindung kepada Allah. Pada saat beliau keluar rumah, doa.
Setelah doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, beliau lanjutkan di antara doanya an adlima aw udlam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla adlima aw udlam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah di dalam safarku, di dalam perjalananku ini, jangan sampai saya dizalimi orang atau saya berbuat zalim pada orang. Karena dua-duanya enggak enak. Kita dizalimi entah itu di jalan, di rumah, kita dizalimi orang, enggak enak. Kita berbuat zalim pada orang, lebih enggak enak lagi. Kita enggak mau dizalimi, enggak mau berbuat zalim. An adhilla aw udhall aw uzalla aw an azilla aw uzalla aw azlim aw udhlam. Ya Allah, aku tidak ingin berbuat zalim kepada siapapun dalam safarku. Maka aku juga tidak ingin dizalimi. Kita sudah hati-hati tidak mau menzalimi orang di perjalanan kita, dizalimi orang. Kita sudah hati-hati di perjalanan kita untuk tidak berbuat jahil pada orang, dijahilin orang. Kita nyopir di jalan, kita berusaha untuk tidak berbuat jahil karena kita tahu agama, kita tahu syariat mengajarkan kita untuk berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Nyopir mobil ya di jalan, namanya juga di jalan, orang tempatnya emosi kadang. Maka a'udzubika an ajhal au yujhal. Jangan sampai saya berbuat jahil, dijahilin orang atau menjahilin orang. Kita sudah hati-hati dijahilin orang. Mobil kita kadang pada saat simpangan dengan orang, dengan mobil lain. Mobil kita kadang-kadang pada saat disimpang mobil lain, dijahilin ini sama sopir. Kenapa? Di depan kita dia action gitu, dia jepit kita kadang. Sampai orang akhirnya jatuh di pinggir jalan, sampai mobilnya gulung. Kemudian sopir truknya, sopir busnya jalan sana sambil tertawa, ngelihat di spionnya itu, lihat saya kerjain dia, saya jahilin dia. Kadang-kadang kita baik, kita nggak mau berbuat jahil pada orang, dijahilin orang sampai celaka. Banyak yang seperti itu. Padahal speknya ini jalan masih luas ya. Kita nyimpang tapi di depan ternyata kadang-kadang entah sopirnya jahil atau mungkin sopirnya kesal atau apalah, pokoknya sengaja dia dipepet, habis itu kita jatuh dianya pergi. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin perjalananku ini ya Allah, jauhkan aku dari berbuat jahil atau dijahili orang. An ajhala ayujhal, an azlima au udlam. Jangan sampai saya dizalimi ya Allah atau berbuat zalim. Karena dua-duanya itu enggak enak. Naam. Dua-duanya itu enggak enak. Makanya di sini juga jangan ada yang zalim. Kalau misalnya ini sudah ada, hari ini kan hari kantor ini, santai aja. Kalau misalnya memang waktunya mungkin ngantar anak ini enggak apa-apa, langsung keluar aja enggak apa-apa, santai aja. Jadi itu barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis an Jabir radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini juga subhanallah, babnya bab haramnya berbuat zalim. Kemudian bab hadis Jabir juga radhiyallahu anhu, kalau kita baca sejarahnya, adalah simbol keadilan dan simbol tanggung jawab seorang kakak yang punya saudari-saudari perempuan. Ayahnya meninggal pada saat perang Uhud, meninggalkan anak sekitar 9 atau 8 anak, semuanya perempuan kecil-kecil, Jabir laki-laki sendiri. Maka ayahnya berwasiat kepada Jabir. Sebelum perang Uhud dia mengatakan, wahai anakku Jabir, saya firasatnya kayaknya besok bakal terbunuh perang Uhud. Saya berharap mudah-mudahan saya adalah orang yang pertama kali mati syahid. Maka tolong urusin adik-adikmu, subhanallah.
Maka Jabir pun mengambil alih posisi ayahnya, adik-adiknya, sampai ketika nikah pun dia mengorbankan dirinya, mengorbankan kebahagiaan yang semestinya dia mencari gadis, juga mencari janda untuk ngurusin anak adik-adiknya, untuk membantu ngopeni adik-adiknya. Tanggung jawab. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari berbuat zalim, karena zalim adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Profesi-profesi yang berbuat yang memang profesi untuk zalim itu banyak. Mohon maaf ya, tidak semua tapi rata-rata, hampir semualah. Tukang-tukang tagih di jalan, debt collector itu. Orang sudah barakallahu fikum, dia nunggak bayaran, ditarik motornya di jalan seperti maling itu orangnya. Itu kan zalim. Zalim barakallahu fikum. Dan itu memang kerjaan zalim. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, jika orang yang kalian hutangi, yang ngutang kepada kalian nunggak atau belum sanggup bayar, maka kata Allah Azza wa Jalla, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah waktu sampai ia bisa melunasi, sampai ia bisa bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, namun kalau kamu bersedekah, entah itu dengan membebaskan dia dari hutang, udah kamu lunas, atau mungkin sebagiannya, atau mungkin menunda sebagian, udah kamu terlalu berat hutang kamu ke saya, maka saya gugurkan, udah yang tadinya 5 juta bayar 2 juta aja udah. Wa anta saddaq, kalau kamu sedekah itu lebih baik. Ini enggak, utang 5 juta, utang 1,5 juta, dalam jangka 3 tahun menjadi 15 juta, enggak bayar-bayar, rumahnya dibongkar, urusannya masuk kantor polisi. Kenapa? Renten, zalim. Dari apa? Dari siapa zalimnya? Saya akan membantu dia. Kamu zalim. Perbuatan renten seperti itu kan zalim. Saya mengutangin dia 1,5 juta, saya kan berbuat baik. Saya minta kembali 2 juta, 3 juta, kan wajar? Enggak wajar. Zalim apanya? Kamu zalim karena melanggar syariat dan membantu sambil membanting dia. Ini kerjaan-kerjaan khusus di bidang zalim. Orang tarik mobilnya, tarik motornya, bongkar rumahnya. Anda kira merasa kerjaan seperti ini kerjaan halal? Kerjaan haram. Kerjaan haram. Orang hutang hanya 300 juta, begitu dia tidak bisa membayar hutangnya, diambillah rumahnya, padahal rumahnya harganya 1 miliar, padahal rumahnya harganya 700 juta, ditarik. Makanya enggak berkah hidupnya orang yang seperti itu kerjaannya, zalim dia. Enggak berkah anaknya, enggak berkah hidupnya, enggak berkah, selalu merasa miskin, bahkan kadang-kadang digebukin oleh warga di jalan, bahkan kadang-kadang dia sampai mati. Kenapa? Memang kerjaannya bidangnya kerjaan zalim, menzalimi masyarakat. Naam. Kerjaan zalim, minta data, minta listnya siapa di di dealernya di mana, siapa-siapa yang nunggak, dikejar di pinggir jalan, dicari di jalan, ditarik ininya. Zalim perbuatan seperti itu dan akan kena laknatnya. Di dunia tidak bakal lepas dari doanya orang yang terzalimi, di akhirat tidak bakal selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia taubat. Az-zulm, ittaqudz zulm. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim. Kita meminjamkan orang, menghutangi orang itu membantu. Tapi kalau kita meminjam, menghutangi, kemudian kita jepit dia bunganya sekian, itu namanya zalim. Saya untung apa kalau begitu? Untung pahala. Untung pahala. Jadi banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar ini berbuat zalim, ini itu semuanya. Ingat, banyak pekerjaan yang membidangnya zalim. Kemudian terakhir kata beliau,
wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an syafakud dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauhilah sifat asyuh. Asyuhha itu artinya bakhil dan rakus. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau anda berhasil dilindungi, diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhil dan rakus, maka anda akan sukses dunia akhirat. Sudah bakhil, pelit, rakus lagi. Kata Rasulullah, hati-hati kalian, jauhi dari sifat seperti ini. Ada orang bakhil tapi enggak rakus. Ada orang rakus tapi enggak bakhil. Ini orang rakus banget, cari dunianya, ngejar dunianya, tapi dermawan, enggak bakhil. Ada orang bakhil, rakusnya enggak ketolong. Dua-duanya udah. Kalau sudah dua sifat ini terkumpul pada orang, maka akan menjadi gunjingan orang dan tidak ada harga dirinya di masyarakat. Maka Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian dari perbuatan syuh, bakhil dan rakus. Karena inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menghalalkan darah-darah mereka, menyebabkan pertumpahan darah mereka, dan menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Naam. Bakhil, rakus. Orang kalau rakus, dia enggak mikir halal haramnya. Sudah bakhil, rakus, dia enggak mikir haram. Yang ada dalam benak dia adalah yang penting saya untung, yang penting saya hidup, yang penting saya bahagia. La haula wala quwata illa billah. Maka semua akan ada hisabnya, akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ada perhitungannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua kita akan menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan dihitung, dihisab. Catatan itu semuanya ada. Maka kita bekerja di dunia mencari harta, jangan sampai mencari harta dengan menzalimi orang. Jangan sampai kita bekerja mendapatkan harta dengan menyakiti orang, dengan menzalimi orang. Sekalipun dia adalah anak buah kita, karyawan kita. Satu contoh ya. Kalau kita ini menjadi bos yang baik dalam suatu perusahaan, coba aja lihat, itu anak buah kita itu, istrinya, anaknya doain kita, nggak doain suaminya, nggak doain ayahnya. Itu saking baiknya bosnya. Gajinya berapa mas sekarang sama bosnya? Alhamdulillah saya digaji, sekarang gaji saya naik. Tadinya 2 juta naik 3 juta sekarang. Benaran mas? Benaran. Ya Allah, baik sekali bosnya mas. Mudah-mudahan ya Allah lancarkanlah rezekinya bosnya suami saya. Nggak doain suaminya, doain bosnya. Lupa ini, istrinya lupa dia. Anak-anaknya juga tahu bapaknya gajinya di bapaknya bosnya baik. Doain bosnya semua. Lupa doain bapak mereka. Ya Allah, baik sekali bosnya pak. Doa kepada Allah, ya Allah lancarkan rezekinya bos saya, lancarkan usahanya bos saya ya Allah. Suaminya juga nggak sadar, amin amin aja. Padahal kalau dia sadar, loh, kenapa kamu doain bos saya kok nggak doain saya? Itu kenapa? Karena baiknya dia. Tapi coba kalau kita jadi seorang bos, seorang manajer dalam perusahaan, kita mencekik anak buah kita, kita zalim kepada anak buah kita didoain kejelekan oleh orang banyak. Kalaupun rezeki kita lancar, nggak berkah. Maka jadilah orang yang baik. Kenapa barakallahu fikum, itu contoh saja ya. Sampai kadang-kadang mohon maaf, sampai kadang-kadang istrinya nggak pernah doain suaminya. Anak-anaknya nggak pernah doain suaminya supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya berkah, supaya rezekinya dibukakan oleh Allah. Enggak, lupa. Yang didoakan siapa? Bosnya suaminya. Makanya akhirnya suaminya tambah bosnya sukses, usahanya maju, suaminya selamanya jadi karyawan. Kenapa? Istrinya nggak pernah doain. Suaminya pergi kerja, istrinya doa di rumah, yang didoain bosnya terus.
Ya Allah, lindungi bosnya suami saya, bukakan. Itu karena baiknya. Maka itu salah satu contoh imbas perbuatan baik. Lain lagi kalau sudah berbuat zalim, maka semua anak buahnya, istrinya, anak buahnya, anak-anaknya, anak buahnya, semua mendoakan kebangkrutan, kerusakan. Betapa banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar karena doa orang-orang yang terzalimi, doa orang-orang yang lemah, gak bakal kemana. Na'am, barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau, barangkali ada kerjaan karena ini hari kantor, silakan, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kalau dalam perjalanan itu dijahili orang atau didolimi orang, bagaimana kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, bila apa masih dijahili atau digoda oleh setan-setan di jalanan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Masya Allah. Bagaimana kalau kita safar, keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah masih dijahili oleh syaitan di jalan? Kalau masalah dijahili, masalah diganggu, yang namanya setan itu, jangankan kita doa seperti itu terus jalan, sholat aja diganggu. Jadi antara mengganggu dengan memudaratkan itu bedakan. Yang namanya manusia ini gak bakal lepas dari gangguan syaitan. Rasulullah SAW pernah sedang sholat, tiba-tiba beliau terlihat oleh para sahabat kakinya selangkah ke depan dan tangannya kayak mengambil sesuatu. Sahabat di belakang penasaran. Setelah sholat tanya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an." Ya Rasulullah, tadi kami lihat Anda kok kayak mengambil sesuatu ke depan. Kata beliau, "Inna syaitana arada alayya." Syaitan berusaha mengganggu saya dalam sholat saya. Fakhanaktuhu, maka saya cekik lehernya. Jadi antara gangguan dengan madarat itu lain. Masalah mungkin apakah bisa diganggu? Jelas gangguan itu ada. Tetapi gangguan ini memudaratkan kita atau tidak? Karena itu yang menjadi jaminan. Jadi misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Kalau Anda singgah di suatu tempat lalu Anda membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, entah itu di kebun, entah itu di bis, entah itu di mana saja, pokoknya baca doa ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak akan dimudaratkan apapun sampai ia tinggalkan tempat itu. Jadi yang dibicarakan itu adalah madarat. Masalah gangguan itu tetap ada. Contoh misal, kita mau taklim, kita mau sholat, itu banyak gangguan. Tapi gangguan itu nggak bakal bisa kita hindari. Kita mau pergi sholat, ada gangguan, ada teman-teman yang ngajak kita di pos. Dulu teman-teman biasa main gaple di pos. Ini, angkanya lagi mujur, cepat ini. Itu kan gangguan. Tapi memudaratkan kita enggak. Alah, terserah kalian aja, udah saya mau sholat pokoknya. Itu kan berarti aman kita. Jadi ketika kita doa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, memang Rasulullah mengatakan, syaitan berkata kepada syaitan yang lain, tanahau anhu, jauhi orang ini, kalian tidak bakal bisa mencelakakan dia. Nah, jadi antara gangguan dengan madarat itu lain. Kalau gangguan jelas tetap ada, tetapi artinya tidak bisa memudaratkan. Contoh yang lain misalnya apa? Rasulullah mengatakan kalau Anda berhubungan dengan istri lalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana, kemudian dikaruniai anak, lam yadurruhu syaitan, tidak akan dicelakakan oleh syaitan. Bukan berarti tidak bakal diganggu. Gangguan setan itu jelas ada, tapi artinya tidak bakal mencelakakan kita. Jahil ada yang menjahilin kita, tetap aja ada, tapi artinya paling tidak mencelakakan kita. Itu fungsinya barakallahu fikum doa. Jadi kesimpulannya bedakan antara gangguan dengan madarat.
Gangguan itu nggak bisa itu selamat darinya. Tapi madarat dengan doa biidnillahi ta'ala kita akan aman. Naam, wallahu a'lam. Ada yang lain? Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Jelas ya Pak? Nah, jadi sekali lagi bedakan ya antara gangguan dengan madarat. Kalau gangguan itu tetap kita nggak bisa selamat. Tapi memudaratkan kita nggak, kan begitu. Nah, ini handphone aja ini kan gangguan. Gangguan ini, coba dibuka itu. Banyak anak-anak sekarang ya subhanallah kalau sudah mainan handphone, naudzubillah, mainan game. Mainan game. Mau diapain ini? Kata orang tua, nak, gak boleh megang handphone. Handphonenya disita orang tuanya, disembunyiin. Orang tuanya stres. Kenapa? Anaknya jarang di rumah. Di mana? Di warnet. Lari ke sana. Pulang-pulang minta duit lagi, nggak dikasih, nyolong di rumah. Bapak ibunya stres. Ya Allah, ini anak saya gimana ini? Dikasih handphone, game lulu, handphonenya disita, lari ke warnet, malah lebih bahaya. Kenapa? Pulang-pulang duit bapaknya, dompetnya dibuka, duit ibunya diambil, jadi stres. Kan gangguan itu. Kita mau apa sekarang? Maka yang ada adalah kita doa, ya Allah jangan sampai dimudaratkan dengan handphone anak-anak saya ini. Hah? Kadang-kadang kan begitu kita ini serba salah. Zaman sekarang serba salah kita. Anak kita itu kita serba salah. Kita mau ngontrol HP-nya anak-anak kita. Anak-anak kita lebih canggih gunakan HP daripada kita. Oh iya, ini aja kontrol aja Pak, kontrol. Oh ya aman. Ternyata udah diblok semua yang negatif. Kita nggak bisa udah. Sehingga kita hanya bisa pasrah kepada Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak saya jangan sampai dimudaratkan apapun. Naam, iya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jualan patungan. Dan itu menu saya ada yang buka di depan saya. Menunya sama. Biasa makan. Begitu buka jualannya, menunya sama. Saya langsung sepi. Jualan saya. Sehari 2 hari. Pelangganan saja si A si B itu nggak tahu. Jualan ada lama puluhan tahun. Begitu dia buka sepi banget. Bahkan langganan saya bilang begini, kamu sudah banyakkan uang ya bang kok sepi apa tuh kok libur terus. Padahal dia libur bisa tanya Pak. Ya kan, kamu sudah banyakkan uangnya kok. Sudah buka terus gitu. Begitu lihat langsung ke depan. Itu istilahnya orang bagaimana? Apa mendolimi? Jadi ini kasusnya banyak ya, sering terjadi seperti itu di masyarakat kita ini. Kadang-kadang buka warung, buka usaha, sebelum membuka usaha sudah berpikir untuk menjatuhkan orang lain. Ini diantara mohon maaf buruknya karakter kita ini. Nah, tercerminnya apa? Tercerminnya yaitu kalau 17-an panjat pinang, itu karakter kita. Jadi untuk menggapai sesuatu harus nginjak-nginjak yang lain. Berapa itu yang di ujung pinang hadiahnya? Paling-paling gak nyampe 500.000. Tapi berapa orang di bawah yang remuk kamu injak-injak hanya untuk di atas. Itu cermin bangsa kita kadang. Bahkan kadang dari saya gitu, bukan saya toh. Nah iya, kadang-kadang dia mau buka warung. Sebelum dia buka warung, dia berpikir dulu bagaimana supaya warung yang ramai ini saya guna-guna, saya ini semuanya, sehingga orang lewat di warung terlihat nutup. Padahal buka ini. Lalu yang pada lari ke sana semua. Bagaimana yang kenyataan seperti ini sangat memungkinkan terjadi. Sangat memungkinkan terjadi, dan itu yang dinamakan apa? Sihir. Dan itu yang dinamakan sihir. Orang yang lewat itu matanya disihir sehingga melihat itu apa namanya? Nutup.
Maka solusinya apa kalau mengalami yang seperti ini? Solusinya kalau terjadi yang seperti ini di warung kita, di toko kita, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah rezeki enggak bakal tertukar. Sudah selesai. Sabar dan yakin rezeki enggak bakal tertukar. Sementara yang namanya kezaliman itu sementara, buntutnya pendek. Bakal suatu saat dia akan merasakan ada lagi orang yang menjatuhkan dia. Bakal ada yang menjatuhkan dia dan itu terjadi. Jadi kadang-kadang ya Allah, masyarakat kita ini subhanallah, kalau ada warung yang ramai pengunjungnya, paling-paling pakai pelaris. Kalau ada warungnya kita loh, pribumi loh, yang semestinya kita support. Oh ini pribumi kita ini sesama bangsa kita ini. Ayo kita makan nih. Kalau ada yang ramai, paling-paling pakai penglaris. Tapi kalau ada orang pendatang, investor, entah itu dari barat, dari Chinese, dari mana saja, warung ramai, malah diramaikan. Kan aneh. Jadi kita ini, bangsa kita kenapa kok bisa memang karakter kita ini, karakter bangsa kita ini saling mencibir, saling menjatuhkan satu sama yang lain gitu loh. Nggak seneng. Jadi apa istilahnya SMS gitu, senang melihat saudaranya susah. Jadi nggak ada. Ketika ada saudara kita warung pribumi ramai, toko pribumi ramai, cibir, paling-paling pakai tuyul itu katanya, kayak penglaris itu, nggak mungkin warungnya. Ya Allah, ini saudara kita pribumi, sudah pribumi Islam lagi, sama-sama orang Islam, nggak boleh gitu kamu. Semestinya ayo kita dukung, ayo biar negara ini kita kuasai sendiri, ekonominya kita pegang sendiri. Tapi enggak. Giliran ada orang lain buka, wah rame warungnya, wah hebat ini. Ini manajemennya luar biasa ini. Ini masakannya luar biasa ini. Warungnya non pribumi. Tapi kalau ada non pribumi Jawa ataupun luar Jawa, pokoknya pribumi yang ramai, pakai tuyul itu mesti. Jadi kok bisa ya kita sesama negara sendiri sudah saling menjatuhkan, saling mencurigakan dan ini nggak baik. Justru mestinya kita saling support ekonomi, saling ini. Dan sekali lagi kalau memang terjadi hal yang seperti itu, pertama barakallahu fikum, jangan pernah was-was. Oh saya disantet, nggak usah. Katakan qadarullah ma syaa fa'al. Katakan bahwa Allah dulu memberikan rezeki mungkin karena dosa saya juga. Saya waktu warung saya lancar mungkin terlalu sombong, terlalu bangga lah, kan ada orang begitu. Maka Allah beri peringatan, maka yang ada adalah sabar. Sabar, nggak apa-apa, sehari 2 hari sampai 1 bulan 2 bulan warung sepi, sabar, 1-2 porsi, sabar, suatu saat bahkan berbalik kembali. Yang penting kita itu karena cara Allah supaya kita introspeksi diri. Karena kadang-kadang kalau dagangan kita itu laris, muncul rasa sombong. Muncul rasa sombong dan kadang-kadang melihat tetangga kita, rasain loh. Jadi muncul rasa seperti itu kita, manusiawi. Walhamdulillah, saya jam 9 malam sudah pulang tidur, yang lain sampai jam 12, itu pun kadang dapat seberapa. Ya Allah, nggak salah memang, saya hebat berarti. Nah, itu kan kadang-kadang manusia seperti itu. Maka Allah beri peringatan, maka kita sabar. Sabar dan introspeksi diri. Na'am barakallahu fikum, kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan dan kebaikan untuk kita dan keluarga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.